Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat-sehat ya. Nah, hari ini Kakak Tina dan Kak Indri senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali di ibadah anak online DKI Samanhudi. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik ya. Kita nyanyi apa ya Kak Indri ya? Kita akan Di nyanyikan dalam rumahku aja Kak Indri. Iya. Di dalam rumahku senang-senanglah. Yuk adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan ya Kak Indri ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bosan-bosannya untuk terus memuji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Terus kita lanjutkan lagi dengan happy ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti senang dong ya Kak Indri ya. Yuk adik-adik, sambil berdiri yuk adik-adik. Kita pakai gerakan adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang.
kita memuji Tuhan. Satu buah lagu lagi adik-adik. Marilah kita bergembira. Ya, yuk adik-adik. Jangan duduk dulu ya. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya, hadapi segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya, hadapi segala pencobaan yang ada di dunia. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik, dengan setia, dan kami boleh mengertinya dengan baik juga. Dan ajarlah kami juga Tuhan, agar melalui firman-Mu kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun dan kapanpun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kuasa Tuhan Yesus yang lebih besar, lebih kuat dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Namun sebelum itu, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 5. Dan Kak Arta akan membacakannya untuk adik-adik semua. Markus 5 ayat 1. Yesus mengusir roh jahat dari orang Geraza. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Geraza. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, adakah di antara adik-adik di sini yang pernah merasa takut? Apa penyebabnya? Sampai sekarang masih takutkah?
Adik-adik mungkin takut karena gelap, takut karena melihat bayangan-bayangan diri sendiri atau bayangan orang lain dikala mati listrik di rumah. Atau mungkin takut bila mendengar suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul di kala malam yang sepi dan sunyi. Adik-adik, para penduduk di Geraza, orang-orang yang tinggal di bukit-bukit, ataupun mereka yang melewati jalan pekuburan pun mengalami ketakutan. Takut saat mereka melihat ada seorang laki-laki yang dirasuki roh jahat. Mereka sangat terganggu oleh orang ini yang sering berkeliaran di pekuburan, berteriak-teriak tanpa mengenakan pakaian, memukul dirinya sendiri sambil memegang batu karena ia dirasuki roh jahat. Tidak ada seorang pun yang berani, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang dirasuki roh jahat ini. Adik-adik, orang ini sangat berbahaya. Berbahaya karena dia bisa membuat orang-orang di sekitarnya menjadi takut. Berbahaya karena hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Dan roh jahat itu menyebut diri legion. Kata legion sendiri adalah istilah dari kemiliteran Romawi yang artinya sekelompok prajurit yang terdiri dari 6.000 orang. Adik-adik bisa bayangkan ya, jumlahnya banyak sekali. Wow, 6.000 orang. Namun adik-adik meskipun jumlah mereka banyak, mereka takut kepada Tuhan Yesus. Takut karena kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar. Mereka pun meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk dipindahkan ke 2.000 ternak babi yang ada di dekat situ. Dan adik-adik, ketika hal itu terjadi, apa yang diminta dikabulkan Tuhan Yesus, maka hasilnya ada perubahan baik yang terjadi pada diri orang yang sempat dirasuki roh jahat tadi. Dia duduk dan sudah dalam keadaan berpakaian dan berperilaku secara waras dan sehat. Dan ketika keadaannya sudah menjadi baik, Tuhan Yesus meminta orang ini untuk pulang ke rumahnya, kembali ke keluarganya, kembali untuk berjumpa dengan orang-orang sekampungnya, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dan juga menyampaikan bahwa Tuhan Yesus menyayanginya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan ingin agar kita menjadi berkat buat keluarga kita. Kita bisa menceritakan kepada papa, kepada mama, kepada saudara kita, ataupun kepada keluarga besar kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita juga bisa menyampaikan kepada teman-teman yang masih mengalami ketakutan. Kita katakan bahwa kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar, lebih kuat, melampaui kuasa apapun yang ada di dunia ini. Jadi anak-anak, bila ada roh jahat, apakah masih perlu takut? Kita punya Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus bisa membebaskan kita dari rasa takut. Kita bisa meminta Tuhan Yesus untuk menjaga kita. Kita bisa meminta Tuhan Yesus untuk menghilangkan rasa takut kita, ataupun membantu kita untuk mengendalikan diri bila rasa takut mulai menghantui kita. Ayo adik-adik, mari kita belajar sekaligus kita mengajak saudara dan juga teman-teman kita untuk percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus
ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulang ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu berada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan punya kuasa, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat selalu senantiasa percaya akan kuasa Tuhan, agar kami senantiasa dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita. Yuk kita angkat pujian, aku bawa, aku berikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kami membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati agar persembahan ini boleh berguna hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Kemudian kita lanjutkan adik-adik dengan Ada Kuasa Dalam Darahnya. Kemudian satu lagi, Sekarang Saya Sudah Bebas. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa
berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semua lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah anak walaupun kami belum dapat datang ke gereja. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan tolong kami supaya kami selalu sehat. Dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan tetap melakukan prokes ya Kak Indri ya. Adik-adik sampai jumpa minggu-minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.